Sukses punya kebiasaan yang mereka miliki sejak mereka ngebangun bisnisnya. Dan nyatanya gak semua kebiasaan itu ya yang orang punya itu ternyata mendukung hal-hal yang dibutuhkan untuk sukses. Sehingga kebiasaan itu harus dibuang atau mungkin diganti dengan kebiasaan yang baru. Nah, sekarang teman-teman yang sudah bergabung ke bisnis penjualan, kebiasaan apa yang mau Anda bangun dan Anda ciptakan supaya bisa membuat ya atau membantu Anda menuju kesuksesan di bisnis dan usaha Anda. Nah, jadi kita bahas di video kali ini tentang kebiasaan sukses ya. Karena kalau kita bangun kebiasaan yang sukses, maka biasanya sih efeknya performa kita akan meningkat dan akan semakin lebih cepat untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, apapun itu backgroundnya, mungkin Anda adanya di industri asuransi, menjadi agen asuransi, atau kalau Anda adanya di properti ya, sebagai broker properti atau agent properti ya, atau mungkin Anda di industri multi level ya, menjadi distributor ya. Nah, sama aja ya, karena kebiasaan-kebiasaan sebagai seorang tenaga penjual atau bisnis penjualan itu biasanya sih mirip-mirip 11-12 ya, tinggal nanti disesuaikan aja dengan industrinya seperti itu. Nah, kalau saya kan 20 tahun di industri asuransi ya, mungkin saya sharingnya dari sisi asuransi seperti itu ya. Oke, nah jadi kalau sebagai agen asuransi yang profesional ya, kita pasti ya dilatih dan juga melatih diri kita untuk ngebentuk ya kebiasaan-kebiasaan sukses yang kita tahu bahwa itu adalah kunci untuk bisa ngejalanin bisnis dengan efektif ya. Kenapa membangun kebiasaan itu penting ya? Udah tentu ya, yang pertama supaya kita kerjanya jadi lebih fokus dan rapi ya, terorganisir dengan baik gitu ya. Karena kan kebiasaan-kebiasaan ini kan biasanya rutinitas ya, jadi hal-hal yang teratur, hal-hal yang struktural ya, jadi kita bisa bikin itu menjadi sebuah plot waktu yang reguler gitu ya. Jadi kayak kita bisa alokasiin waktu untuk prospek misalnya, atau misalnya untuk follow up ya, atau mungkin kita membiasakan diri kita mengupdate dengan produk-produk baru. Kalau di asuransi ya kita belajarin selain manfaat, kita juga mempelajari isi polis kan ya, bahasa-bahasa hukumnya juga kan kita harus setidaknya kita ngerti lah seperti itu ya. Nah, jadi untuk semuanya itu kan kita pelajarin, hanya tujuannya cuma satu, yaitu apa? Untuk memastikan kesiapan kita ketika kita diminta untuk memberikan layanan terbaik buat klien kita gitu. Dan sometimes kesempatan untuk memberikan layanan itu kadang tidak direncanakan. Bisa aja kliennya hari ini telepon minta ketemu besok. Nah, kan jadi kesiapan kita adalah hal yang penting di bisnis kita. Masa kliennya mau ketemu besok tapi kita nggak ngerti apa-apa tentang produk atau program atau layanan yang sudah ada berbulan-bulan atau bertahun-tahun di perusahaan yang kita wakilin gitu kan. Nggak lucu juga ya. Masa belajar sistem kebut semalam gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menciptakan kebiasaan yang baik ya, yang kita harus lakuin setiap hari supaya kita bisa menjadi orang profesional ya, atau expert di industri yang kita jalanin itu ya. Lalu apalagi kenapa penting ya? Karena kalau kita bisa menguasai apa yang memang harusnya kita kuasain di bisnis kita, secara otomatis pasti akan membangun kepercayaan yang lebih lagi di matanya prospek atau klien.
Ya, apalagi kalau kita konsisten gitu ya, bisa berkomunikasi dengan klien kita ya, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan mereka bisa yakin untuk menginvestasikan uangnya untuk produk atau layanan yang kita tawarkan, kayak gitu ya. Lalu apalagi pentingnya ngebangun kebiasaan di bisnis kita gitu ya. Tentu untuk membiasakan kita untuk terus belajar ya kan, terus untuk mengembangkan diri kita supaya setidaknya kita mengerti produk layanan perusahaan kita. Tapi kalau bisa kita pun mengerti hal-hal yang terjadi di industri kita yang kompetitif ini gitu. Apapun industrinya teman-teman ya, kalau kita paham produk perusahaan, kita paham industri, akan jauh lebih baik ya, karena kan itu pasti akan menambahkan pengetahuan yang lebih baik ya. Jadi kita bisa kasih solusi lebih luas lagi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya ngomong produk semata gitu, tapi juga kita bisa ngejelasin tentang arah sebuah kebijakan bisnis atau mungkin kebijakan pemerintah ya, kayak gitu ya. Bagus dong, nasabah atau kliennya Anda nanti bisa seperti dapat insight ya, hal-hal penting sebelum mereka keluarin uang, kayak gitu. Nah, itu dapatnya dari Anda sebagai orang yang biasa mengupdate ilmu, mengupdate berita, dan mengupdate ya pengetahuan yang Anda anggap penting di bisnis Anda, kayak gitu. Apalagi tentunya kalau kita melakukan kebiasaan ini secara rutin, teratur, pasti otomatis bisa motivasi diri kita sendiri ya untuk jangka yang lebih panjang. Kan bisnis, banyak orang bilang bisnis itu bukan kayak lari sprint ya, tapi kayak lari maraton. Jadi tahun demi tahun kita bangun setahap demi tahap, dan itu membutuhkan motivasi yang cukup besar ya. Dan motivasi yang besar itu hanya akan bisa dibangun dengan kebiasaan dan pengalaman gitu. Jadi kalau kita punya disiplin dan kita berkomitmen untuk membangun bisnis kita, ya pasti nanti hasilnya memuaskan dan kita pun jadi orang yang lebih berdampak lah buat masyarakat luas seperti itu. Setuju sama saya? Setuju ya? Oke. Dengan Agustinus di sini ya untuk Produce Masterclass. Nah, jadi di video kali ini ya tentu kita akan bahas lebih banyak lagi tentang bagaimana kita bisa membangun kebiasaan yang penting ya, yang mendukung bisnis kita untuk lebih bertumbuh dan berkembang lagi, seperti itu.